Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Akmalia Syafitri dengan NIM 0702221007. Saya akan melakukan penjelasan mengenai proyek UAS, yaitu CRUD data mahasiswa menggunakan dua database, yaitu real-time database dan Airtable. Lalu untuk penyimpanan gambarnya menggunakan Cloudinary. Masuk saja langsung ke penjelasannya. Nah, ini di bagian desainnya. Bentar ya. Untuk screen-nya kita menggunakan dua screen saja ya, yaitu screen read dan screen 1. Yang mana di screen satunya itu kita menggunakan beberapa extension. Nah, untuk namanya ini tuh menggunakan label, sedangkan untuk pengisian datanya menggunakan text box. Extension yang digunakan yaitu ada the Cloudinary-nya. Untuk Cloudinary yaitu lalu ada media tool, read media permission, lalu ada yang file tools juga. Untuk membuka maps ini menggunakan activity starter 1. Di sini sudah dimasukkan link untuk ke Google Maps-nya. Ini. Lalu untuk yang gambar akan menggunakan activity starter 2, jadi lebih mudah dibaca. Kalau yang di starter 2 untuk buka gambarnya itu nggak dimasukkan link apa-apa. Nanti dimasukkannya itu di bagian bloknya. Ntar ke bloknya. Nah, di sini dia ada initialize yang di screen 1, yang mana jika read media permission ini untuk versi HP-nya, jadi nggak muncul error external storage. Biasanya dia kalau menggunakan HP yang versi 15 ke atas, kalau kita mau nampilkan gambar ke aplikasi gambar, itu tuh nanti dia bakalan error. Jadi ini digunakan supaya lebih mudah versi apapun yang kita pakai HP-nya. Ini untuk gambar ya. Kita ke yang input dulu. Nah, ini yang btn input. Yang mana apabila button input itu kita klik, jika datanya masih kosong, mau itu data name, nama, prodi, alamat, nomor WA, atau gambarnya itu masih kosong, maka akan muncul notifikasi bahwa data itu masih kosong dan fokusnya itu akan ke data yang masih kosong. Misalnya kayak kalau data name ini masih kosong, muncul notifikasi masukkan data name, lalu request fokusnya dia ke data name. Nah, apabila datanya tidak ada yang kosong, maka akan dilakukan pemanggilan Firebase database 1. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan lagi, yaitu apabila datanya itu tidak kosong atau data itu ada. Name kan untuk satu orang harus satu name, nggak bisa ada dua orang dengan satu name. Jadi name-nya saja yang kita buat bloknya di sini bahwa NIM sudah terdaftar, jadi nggak bisa memasukkan dua NIM yang sama. Nah, apabila sudah diubah dengan NIM yang tidak ada di data, lalu kita buat else untuk pemanggilan Firebase-nya database 1. Ini untuk penyimpanan di Firebase. Yang make list ini itu sesuai dengan data yang mau kita masukkan ke Firebase-nya itu. Dan ini untuk pemanggilan data yang di Airtable. Nih. Ini dia kolomnya namanya itu harus sesuai dengan yang ada di Airtable. Huruf kapitalnya harus sama, huruf kecilnya sama, spasinya juga tuh harus sama juga. Oke. Ini untuk perubahan datanya. Bahwa data berhasil ditambahkan. Lalu yang untuk gambar, nih, apabila button gambar itu diklik, maka akan melakukan pengesetan action membuka aplikasi yang ada di HP yang data tipenya itu yang image. Lalu akan kita panggil activity starter 2 untuk pengesetan gambar yang telah kita pilih. Jadi kita klik gambar, setelah itu gambar kita pilih, lalu gambar yang kita pilih itu akan ditampilkan di companion-nya, di tampilannya itu. Nah, setelah itu
kita klik button upload, lalu muncul notifikasi bahwa gambar sedang diupload, lalu setelah data itu, gambar itu berhasil terupload ke The Cloudinary, maka The Cloudinary itu akan menarik URL ke companion kita untuk kita upload ke Airtable dan Firebase-nya. Lalu muncul notifikasi bahwa gambar berhasil diupload. Di screen satunya ini juga ada ini. Nah, ini activity starter 1 itu untuk menampilkan Maps, Google Maps. Oke, kita coba dulu untuk yang inputnya. Bentar ya. Kecil dulu. Oke, ke aplikasi. Saya scan dulu. Oke. Oke, nah ini dia. Nih, yang untuk tulisan ini, NIM, nama, prodi, alamat itu kan pakai yang label. Kalau yang ini pakai text box ya. Kita input dulu datanya. Nah, ini button Maps-nya kalau kita klik, dia akan menuju ke aplikasi Google Maps. Gini dia ya. Oke. Nih, lalu kita masukkan nomor WA-nya, kita masukkan asal. Nih, button gambar kita klik, nih kan ada aplikasi yang dia itu tipenya itu image, yaitu album, foto, sama media. Masukkan dulu gambarnya. Lalu kita klik button upload. Nah, setelah button upload diklik, muncul notifikasi bahwa gambar berhasil diupload. Lalu kita klik button input. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita lihat dulu di Cloudinary-nya. Nah, ini gambar udah berhasil diupload ya, new. Di Airtable-nya juga ini harus kita refresh karena dia nggak real time ya. Dia harus refresh. Ini udah masuk datanya. Di Firebase juga udah berhasil masuk datanya. Oke. Ini kalau misalnya kita klik, ini kan datanya masih kosong semua nih misalnya. Terus kita klik input. Nah, muncul notifikasi masukkan data NIM karena kan datanya masih kosong. Jadi dia tuh ngarah ke sini dulu. Oke, kita ke screen selanjutnya yaitu screen read. Sebelumnya kita ke designernya dulu. Nah, di desainnya ini screen read itu sama kayak yang di screen 1. Bedanya di read ini kita tambahin vertical list data untuk nampilin datanya itu. Tapi ini kita visiblekannya aja. Extensionnya juga sama. Ini ditambahin cooling release view untuk nampilin datanya. Masukkan juga yang media tools-nya, file tools, the Cloudinary, read media permission juga dimasukkan. Activity starter 1 dan 2 juga harus dimasukkan karena itu kalau di screen 1 kita udah pakai itu tuh di screen 2-nya juga harus sama karena udah penggunaan screen 1-nya itu juga maps kan. Kita ke blognya. Kita ke sini dulu. Oh iya, yang sebelumnya tadi yang di bagian screen 1, ini dia ada tambahan blok yang mana kalau button read-nya itu kita klik, maka akan membuka screen read. Oke. Nah, di sini di screen read-nya saya buat 3 initialize, yaitu untuk list, lalu ada tag ID dan index. Ini yang index ini untuk pemanggilan data yang di Airtable, tag ID ini untuk yang Firebase.
Ini ada yang initialize read juga. Sama seperti yang di screen 1, harus manggil yang read media permission untuk versi HP. Oke, di sini vertical list data ini tuh untuk tampilan list data, yang mana kalau misalnya read itu kita buka, maka tampilan yang lebih utama dibuka yaitu list data. Jadi ini diterukan. Sedangkan yang untuk edit data itu difalskan dulu, karena akan membuka yang list data terlebih dahulu, lalu setelah data di list itu kita pilih, maka akan membuka yang tampilan di edit data. Jadi ini yang list diterukan, sedangkan yang diedit difalskan dulu. Nah, ini yang Cooling Tree List View untuk susunan list datanya. Ini nanti dulu, sini dulu. Nah, ini yang di Firebase Database 1 yang tag list itu untuk pembuatan data kosong. Oke. Nah, ini Firebase Database 2 ini untuk indeksnya, yang dimana indeksnya itu terdapat 6. Ini name itu indeks pertama, nama indeks kedua, yang prodi itu indeks ketiga, alamat itu indeks keempat, dan seterusnya sampai ada 6 indeks. Oke, di sini juga ada 6 indeks. Ya. Nah, ini berguna untuk setelah kita klik datanya, itu tuh data belum bisa diedit terlebih dahulu, karena kan kita belum ngeklik tombol edit ya, jadi data tuh belum bisa diedit dulu. Nah, di sini yang di get value-nya, yang ditampilkan di list itu yaitu indeks ke-6 yaitu gambar. Ini indeks ke-6-nya image. Lalu ada indeks kedua dan indeks ke-1, yang mana indeks kedua itu nama dan indeks pertama itu name-nya. Nah, ini yang Cooling Tree ini untuk tampilan list datanya. Pemanggilannya itu list database 2. Nih, dia itu manggil 3 indeks, gitu ya. 3 indeks. Yang ini untuk pemanggilan yang airtable. Nah, di sini dia kita buat. Kalau misalnya datanya yang di list data itu udah dipilih, maka list data kita falsekan, lalu yang edit data diterukan, karena yang tampilan edit data yang bakalan dibuka. Lalu ke button edit kita. Button edit. Yang mana jika button edit itu kita klik, tapi kita belum milih data, maka akan muncul notifikasi pilih data terlebih dahulu. Oke. Nih. Saat button edit itu kita klik, maka text box-nya itu udah bisa kita ubah datanya. Udah kita ubah semua, lalu button edit kita klik lagi, maka akan berubah menjadi button simpan. Oke. Dan pas kita ngeklik tombol simpan itu, kalau ada data yang masih kosong, maka akan muncul notif juga ke data yang masih kosong itu. Request fokusnya juga akan ke data yang masih kosong itu. Oke, ini pemanggilan Firebase Database 3. Ini. Mana jika data itu tidak kosong atau datanya itu udah terdaftar, maka muncul notifikasi bahwa NIM telah terdaftar. Karena kan NIM nggak bisa digunakan untuk 2 orang. Nah, ini yang clear tag, itu tuh untuk membersihkan tampilan yang ada di companion. Jadi, setelah button edit kita klik, maka data yang ada di companion itu akan terhapus bersih. Ini yang store value untuk pemanggilan Firebase. Agar yang data di Firebase itu juga terubah. Yang ini juga untuk pengubahan data yang ada di Airtable. Ini yang row number ini ngambil dari yang get global index yang initialize yang udah dibuat ini. Global index ini itu untuk yang Airtable. Sedangkan yang untuk Firebase ini yang clear tag-nya itu ngambil yang bagian global tag ID. Ini untuk Firebase, berarti yang Firebase itu pakai yang tag ID, sedangkan yang Airtable pakai index. Oke, setelah itu tampilan yang ada di companion akan terhapus menjadi kosong, lalu
text boxnya itu nggak bisa kita tambahin data di situ. Lalu button simpan sebelumnya itu akan berubah lagi menjadi button edit, lalu muncul notifikasi bahwa data berhasil diubah. Ini sama yang kayak di atas tadi. Pemanggilan database 3 yang clear tag, pakai tag ID, yang airtable manggil global index. Data berhasil diubah. Oke, kita ke itu dulu. Coba dulu ya. Sebelumnya ke screen 1 dulu. Screen 1. Nah, ini ada button read, yang mana kalau button read itu diklik, awalnya akan menuju ke tampilan list data. Ini list data. Terdapat 3 indeks ya, ini gambar, nama, sama NIM-nya. Kita klik, akan terbuka tampilan yang edit data. Oke. Nah, ini sebelum kita klik button edit yang ini, data di sini tuh belum bisa diubah. Ini udah diklik tuh nggak bisa. Kalau mau kita edit, itu harus ngeklik button edit terlebih dahulu. Nah, button editnya berubah menjadi button simpan, lalu data berhasil sudah bisa diubah. Kita ubah dulu. Oke. Upload. Lalu klik button simpan. Muncul notif data berhasil diubah dan tampilan di companion ini bersih. Datanya telah berhasil dihapus semuanya. Oke, kita tengok di Cloudinary-nya. Di Cloudinary-nya gambar terbarunya udah masuk, gambar yang udah diubah. Lalu yang di Airtable, nah ini muncul ya data mana aja yang diubah. Di Firebase-nya juga nih, tadi muncul ya. Oke. Kita ke button delete. Oh ya, ini yang untuk upload gambarnya di screen read itu sama bloknya untuk seperti yang di screen 1. Nih. Ya. Button pilih diklik akan membuka gambar. Lalu di set gambarnya, lalu pemanggilan di Cloudinary untuk pengambilan URL-nya, dan gambar berhasil dihapus. Kita ke button delete. Apabila button delete itu diklik, kalau kita belum memilih datanya, maka akan muncul notif pilih data terlebih dahulu. Lalu muncul lagi notif pemilihan apakah kita yakin ingin menghapus datanya atau tidak. Apabila kita mengklik ya, maka akan melakukan pemanggilan Firebase Database 3 untuk melakukan clear tag-nya. Oke, yang global tag ID untuk yang Firebase, sedangkan yang untuk Airtable pakai delete row dan manggil yang global index. Lalu tampilan yang di companion-nya dikosongkan, dan di tampilan itu belum bisa melakukan pemasukan data lagi, tapi harus kembali ke tampilan input baru bisa. Setelah itu muncul notifikasi bahwa data berhasil dihapus. Nah, untuk menghapus datanya kita input dulu data satu lagi, biar bisa dilihat tampilannya. Data yang untuk dihapus ini udah masuk, lalu ke read.
ini dihapus, button delete. Ini muncul notifikasinya, ya, ini muncul notifikasi data berhasil dihapus. Untuk di Airtable-nya dia udah terhapus, dan yang untuk di Firebase juga berhasil dihapus. Sama ada tambahan satu button lagi, yaitu button home. Ini yang mana setelah kita melakukan delete data atau edit data, maka kita bisa kembali ke tampilan input dengan ngeklik tombol home. Kalau tombol home kita klik, maka akan ke tampilan screen 1. Lalu yang untuk screen read-nya itu, setelah kita klik data, lalu kan dia menuju ke yang edit data. Nah, kalau kita mau kembali ke list data lagi, cukup ngeklik tombol back yang ada di HP. Jadi dia bisa kembali ke tampilan list data. Kita falsekan yang edit data, lalu truekan yang list datanya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.